Jika kamu melakukan itu, kami akan menangkapmu. Kami akan mencabut kewarganegaraan dan mendeportasi kalian ke negara-negara dunia ketiga kalian yang bobrok. Hanya pemimpin berani yang bisa bilang begitu, bukan Tutiakia. Maaf soal kacamata hitam, konjungtivitisnya pindah ke mata yang satu lagi, jadi sekalian saja tampil keren dengan topi. November 1938, seorang Yahudi Polandia membunuh diplomat Jerman di Paris karena marah pemerintah Jerman mengusir seluruh keluarganya dari Jerman. Dalam 24-48 jam, Joseph Goebbels berpidato kepada pejabat Nazi di Munich. Dia mengatakan rakyat Jerman harus merespons terhadap orang Yahudi. Setelah dia berkata demikian, kerusuhan terjadi. 250 sinagoga dibakar, 7.000 bisnis Yahudi dihancurkan dan dijarah, dan sekitar 90 orang Yahudi dibunuh. 30.000 pria Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Malam itu dikenal sebagai Malam Kaca Pecah atau Kristallnacht. Lalu apa yang terjadi? Saya rasa tak perlu memberitahumu. Itu momen penting dalam sejarah Jerman. Adolf Hitler membenci orang Yahudi dan telah mengungkapkannya, namun tidak tahu harus berbuat apa pada mereka. Tapi itulah momen yang mereka tunggu-tunggu. Sampai saat itu, orang Yahudi mengalami diskriminasi berat. Undang-undang Nuremberg telah diberlakukan, tapi setelah malam itu, mereka mulai mati. Sekarang tidak berlebihan jika saya katakan bahwa apa yang terjadi di Eropa, terutama di Inggris, sedekat mungkin dengan Kristallnacht. Tentu saja belum sampai di sana, tapi ini hanya selangkah sebelum itu. Satu-satunya bedanya, kita tidak punya pemerintahan antisemit berkuasa seperti Nazi di Jerman. Tapi kita punya komunitas yang membenci orang Yahudi. Kami mencatat insiden perusakan restoran dan bisnis Yahudi di Melbourne dan Sydney. Itu juga terjadi di London. Orang Yahudi mengalami pelecehan di New York, London, dan hampir seluruh dunia barat. Itu menakutkan. Polisi harus menyelamatkan anak-anak laki-laki saat telur dilempar ke mereka. Mereka berteriak, "Kami akan menemukan orang-orang Yahudi. Kami ingin darah mereka." Tapi polisi diam saja. Renungkanlah itu. Mereka benar-benar meminta darah kita dan polisi hanya berjalan santai di samping mereka. Kita akan berjuang pada hari Selasa. Kami ingin Zionis. Kami ingin darah. Ini adalah edisi anti-Yahudi berikutnya. Beberapa jam kemudian, kami diserang dengan kekerasan saat keluar dari restoran kosher dalam serangan antisemit. Saya benci mengatakan ini, tapi saya ragu ada masa depan bagi orang Yahudi di sini. Kami diserang ekstremis di jalanan dan polisi diam saja. Bukan oleh penduduk asli negara-negara itu, melainkan komunitas yang sangat agresif. Ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut agama perdamaian. Oh, betapa ironisnya. Kita sebaiknya menyebut diri kita apa? Sebaiknya nama kita berkebalikan dari tujuan kita. Apa yang sedang kita coba lakukan? Menyebarkan kekerasan? Mari kita sebut diri kita kaum damai. Lihat ini. Inilah yang terjadi di Golders Green, kawasan komunitas Yahudi di London. 4 ambulans milik organisasi Yahudi dibakar di London. Jadi, 2 pria ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung membakar ambulans-ambulans itu. Dan terdengar beberapa ledakan. Jadi itulah yang sedang terjadi di London. Sekarang, coba lihat ini. Beberapa orang menyebutnya Perdana Menteri terburuk Inggris. Saya tidak akan terkejut jika dia memang Perdana Menteri terburuk yang pernah ada di Britania Raya dan juga yang paling tidak populer. Dia bermuka dua. Dia hanya duduk di sana dan menyampaikan pidato-pidato yang sangat mengkhawatirkan, tapi sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ya, ini serangan antisemit yang mengerikan. Dan tentu saja, pikiran saya dan saya rasa pikiran kita semua tertuju kepada mereka yang berada di sekitar lokasi. Para penduduk yang sangat khawatir, yang tentu saja bisa dimengerti. Komunitas Yahudi di seluruh negeri sangat khawatir. Saya sudah berbicara dengan para pemimpin komunitas pagi ini dan akan terus melakukannya hari ini. Antisemitisme tak punya tempat di masyarakat dan penting bagi kita bersatu di saat seperti ini.
Satu komunitas terus mengulang hal ini. Jika Anda benar-benar serius ingin menghentikan penyebaran antisemitisme di negara Anda, maka Anda harus menyingkirkan masalah utamanya. Bukan kelompok supremasi kulit putih sayap kanan yang melakukannya, meski banyak yang membenci Israel dan Yahudi. Contohnya, James Goddard, seorang etnonasionalis, pernah berkata, apakah orang Yahudi membakar ambulans mereka sendiri demi menciptakan kemarahan? Atau itu dilakukan oleh kaum Muhammadan, maksudnya umat Muslim? Karena sindrom kebencian mereka terhadap Yahudi dan Israel, mereka benar-benar percaya bahwa mungkin orang Yahudi sendirilah yang melakukan ini terhadap diri mereka sendiri. Jadi, tepat setelah serangan mengerikan terhadap komunitas Yahudi, umat Muslim justru menyalahkan orang Yahudi. Itu seperti menyalahkan warga New York setelah 11 September atau warga London setelah 7 Juli. Karena ini tentang orang Yahudi seakan tidak masalah. Saya tidak akan putar videonya karena wanita ini sangat tak tertahankan. Dia mengatakan kenyataannya lebih banyak kemarahan dan air mata atas ambulans kosong yang dibakar jihadis agresif daripada Israel membunuh orang di 4 negara. Apa hubungannya orang Yahudi di Golder Screen dengan Israel? Kamu lihat, mereka benarkan semua. Bagi mereka, membunuh, menghancurkan hidup, mencacati, melukai, atau merusak harta benda milik orang Yahudi dianggap wajar karena Israel juga melakukan hal serupa. Tidak ada yang bisa memuaskan mereka. Beberapa menyebutnya jihadis babi, tapi lihat saja dia. Dia tidak menampilkan dirinya seperti seorang muslim radikal. Dia tidak memakai hijab atau nikab seperti wanita-wanita yang biasanya memakai pakaian seperti karung. Dia tidak berpakaian seperti itu. Dia suka menampilkan diri sebagai muslim progresif modern abad ke-21. Begitulah dia menunjukkan dirinya. Jadi saat Piers Morgan bertanya, apakah kalian mengutuk Hamas? Itu yang dia lakukan, mencoba mengungkap jati diri mereka. Perempuan ini merayakan serangan teroris 7 Oktober karena tak bisa menahan diri. Setiap kali seorang Yahudi dibunuh atau propertinya dirusak, orang-orang ini benar-benar merayakannya. Lalu Keir Starmer berkata, tidak ada tempat untuk antisemitisme di masyarakat kita. Dia terus saja memberikan pernyataan demi pernyataan seperti ini. Sudah semestinya orang-orang mulai berdemo menentang peningkatan antisemitisme ini. Maaf, orang Yahudi, kalian tampaknya telah ditinggalkan. Itulah kenyataannya. Saya rasa London tidak aman. London jadi pusat Islamisme. Tentara bersenjata dikerahkan menjaga lokasi Yahudi di Belgia usai serangkaian serangan. Lihat itu. Siapa yang menyangka? Bukankah mereka melindungi orang Yahudi dari peristiwa seperti Kristallnacht lagi? Mereka harus melihat apa yang terjadi. Tadi malam mereka membakar 4 ambulans Yahudi. Mereka menyadari itu harus dilakukan tanpa pilihan lain. Ada pilihan, tangkap, deportasi, dan cabut kewarganegaraan mereka. Dan orang-orang ini bahkan tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli jika kewarganegaraan mereka dicabut atau masuk penjara. Begitu besar kebencian yang mendorong mereka. Mereka membenci Yahudi karena agama. Banyak yang tidak paham. Dan Perdana Menteri badut ini, Keir Starmer, dan tentu saja temannya di Australia, Anthony Albanese, 2 orang bodoh ini memang tidak terlalu pintar. Mereka bukan negarawan besar seperti Nelson Mandela atau Abraham Lincoln. Mereka benar-benar tidak kompeten. Dan di atas itu semua, mereka mengambil pekerjaan yang mungkin paling sulit, yang belum pernah berhasil dilakukan siapapun, yaitu memberitahu umat Muslim untuk tidak membenci orang kafir. Itu sudah ada dalam DNA Islam. Dia berpikir akan menciptakan masyarakat di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup harmonis. Yahudi dan Kristen sudah harmonis. Tapi ketika kamu menambahkan agama yang agresif seperti Islam, selamat mencoba. Perdana Menteri bodoh ini benar-benar yakin bisa melakukannya. Tidak ada solusi. Kamu harus bersikap tegas. Kamu harus bilang, ini bukan jati diri kita. Kalian punya ambisi peradaban dan posisi peradaban. Begitu juga dengan kami di Barat, yaitu Inggris. Kami juga punya posisi peradaban. Kami mengakui Israel dan orang Yahudi kami, serta tidak menoleransi kekerasan terhadap mereka.
Kamu mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza. Oleh karena itu, kami akan menargetkan orang Yahudi di Melbourne, di Sydney, di New York, di London. Jika kamu lakukan itu, kami akan menangkap, mencabut kewarganegaraan, dan mendeportasimu ke negara asalmu yang bobrok di dunia ketiga. Hanya pemimpin berani yang bisa mengatakannya, bukan Tutiakia. Jadi langkah ini diambil setelah ledakan di sinagoga Belgia awal bulan ini. Pada Maret ada serangan lain di sinagoga Belgia. Kita bahkan tidak tahu karena kejadian seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Kita selalu membutuhkan perlindungan dan keamanan. Kita membutuhkan keamanan untuk anak-anak kita, untuk sekolah-sekolah, untuk gerakan pemuda. Anak-anak kita harus benar-benar terlindungi ketika mereka melakukan aktivitas komunitas apapun. Dan karena itu, kami meminta hal tersebut setiap saat. Terutama sekarang karena kami sangat khawatir, bahkan sebelum serangan. Tetapi tentu saja lebih lagi sejak serangan yang terjadi beberapa tahun lalu. Jadi kami membutuhkan itu. Kami agak lega, tetapi kami tetap khawatir. Alasan mengapa kamu harus melawan mereka adalah karena mereka adalah orang Yahudi dan Kristen. Kamu harus melawan kerajaan-kerajaan di sekitarmu atau pemerintahan-pemerintahan di sekitarmu yang merupakan Yahudi atau Kristen sampai mereka membayar jizyah. Dan kemudian caranya ada dalam hadis. Ada 3 pilihan yang diberikan kepada mereka. Entah kamu membayar jizyah, atau kamu melakukan ini, atau kamu melakukan itu. Kami tidak meminta maaf tentang hal itu. Itulah kebenarannya. Orang-orang ini sudah melakukan hal seperti ini selama puluhan tahun. Inilah alasan orang tidak bermasalah dengan penganut Hindu, Buddha, atau Yahudi. Mereka tidak bermasalah dengan mereka. Anda harus berpikir, ini bukan masalah ras, karena jika rasis, mereka akan menargetkan semua orang. Kenapa semua orang menargetkan mereka? Seperti yang saya bilang, Anda tak bisa memanipulasi kami dengan mengatakan tidak semua Muslim. Itu tak relevan. Ketika para Muslim ini menjadi satu-satunya perwakilan Islam dan komunitas Muslim, maka mereka tidak bisa menyalahkan orang-orang karena merasa khawatir, merasa terganggu oleh kalian. Seluruh Britania Raya terganggu dan khawatir oleh mereka. Kecuali Muslim yang memakai lipstik, moderat, dan progresif, mulai angkat suara dalam jumlah besar dan mulai mengecam orang-orang ini atas aksi mereka yang terang-terangan seperti yang kita lihat di Trafalgar Square. Kita melihatnya hampir setiap minggu di berbagai tempat. Di mana-mana seperti di Sydney. Kamu lihat, polisi harus mengusir mereka. Lalu lagi-lagi Islamofobia. Pola ini terjadi di seluruh dunia barat sehingga orang-orang di sana cukup menerima umat Hindu, Buddha, Yahudi, Tionghoa, dan orang Vietnam. Ada satu komunitas yang berkata, kami tidak mau berurusan dengan mereka. Jadi, daripada memanipulasi publik, lihatlah ke cermin dan tanyakan itu pada dirimu sendiri. Mungkin perilaku buruk dari komunitasmu yang cukup membuat orang-orang ini merasa terganggu. Itulah yang membuat orang-orang ini sampai pada titik di mana mereka berkata, tidak, kami tidak mau mendengar apapun, usir mereka. Persetan dengannya. Rupert Lowe mengetuk pintu. Nigel Farage yang sebelumnya bersikap agak lunak terhadap orang-orang ini, kini terpaksa mengambil posisi kanan ekstrim karena Rupert Lowe sudah mengancam posisinya. Dia mengeluh tentang Kemi Badenoch dan Partai Tory. Saya membacakan tweet dari Mick Timothy, kalau tidak salah namanya, yang benar-benar mengkritik keras pertunjukan dominasi di Trafalgar Square yang diorganisir oleh Sadiq Khan. Mereka terus melakukan hal seperti ini. Ketika kita mengatakan bahwa mereka tidak menghormati nilai-nilai Barat atau nilai-nilai Inggris, apa yang sebenarnya kita maksud dengan itu? Orang-orang ini tahu bahwa tindakan itu memancing kemarahan penduduk asli. Itu membuat penduduk asli marah. Demi menjaga kohesi sosial dan sebagai itikat baik, sebaiknya kita mundur selangkah. Oke teman-teman, kami paham hubungan kita sedang retak. Saya mengerti bahwa ada beberapa oknum yang telah memberikan citra buruk tentang Islam.
Dan kami berpikir bahwa kami seharusnya diizinkan untuk berdoa di depan umum. Jika kalian merasa ini mengganggu, meresahkan, memprovokasi, atau menantang, kami sebagai itikat baik tidak akan melakukannya. Ayo lakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Inilah mengapa kami mengatakan bahwa ini adalah bentuk unjuk kekuasaan. Seorang muslim secara individu mungkin berpikir, oh saya hanya sedang berdoa. Islam adalah sebuah budaya. Apa arti Islam? Bukan damai, tetapi penyerahan diri kepada Allah. Itulah yang mereka lakukan. Mereka menunjukkan Allah ada di sini. Kami sedang berdoa. Mereka cari muka di hadapan Tuhan mereka. Mereka suka sekali cari muka di hadapan Tuhan mereka. Mereka suka menunjukkan, hei Tuhan, lihat apa yang kami lakukan untukmu. Itulah mengapa mereka begitu fanatik. Itulah mengapa mereka ingin mati. Mereka ingin mati dan tidak menghargai hidup seperti kita. Sudahlah, simpan saja air mata buayamu. Saya sudah lama memprediksi ini dan yakin Inggris siap. Partai Konservatif bersikap tegas karena tahu akan kalah telak di pemilu berikutnya. Satu-satunya kekhawatiran saya, mereka bertiga akan memecah suara kubu kanan. Saya kira Partai Konservatif akan maju karena sikap keras pada kaum Islamis. Reform kini jadi partai politik terbesar. Restore terus berkembang dan jelas mengambil sikap paling tegas. Saya pun setuju sepenuhnya. Jika saya adalah Rupert Lowe, saya akan bergerak lebih jauh ke kanan. Saya akan melakukannya. Waktu sulit butuh tindakan nekat. Ini tidak direncanakan. Mereka dulu ramah hingga 20 tahun lalu. Dulu tak ada yang membahas hal ini. Mereka dulu sangat baik. Mereka sampai melarang warganya sendiri memakai kata P. Begitulah baiknya mereka saat itu. Melarang warganya memakai kata P. Jika diberi sedikit, mereka mengambil banyak. Jadi ini tidak akan pernah berakhir. Hanya dengan tegas kita bisa mengakhiri ini. Katakan cukup, kami tak akan mentolerir. Kamu punya masalah. Pergilah ke negara yang lebih sesuai dengan nilai-nilaimu. Tapi kami tidak akan berkompromi dengan nilai-nilai kami.